Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua keindahan yang kita lihat, semua kenyamanan yang kita rasakan, semua kesuksesan yang kita raih sejatinya adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semoga kita dibantu oleh Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya yang besar. Dan hari ini kita semua dapat hadir menyaksikan akad nikah yang akan dilangsungkan antara saudari kita Emilia Anwar bin Talib bersama Miqdar Alfisana. Masya Allah. Ana baru pertama dengar orang namanya Miqdar Alfisana. Masya Allah. Allah yubarik fiik. Namanya ini ada di surat As-Sajdah ayat 5 insya Allah. Fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddu. Ada hari nanti pada hari kiamat itu, yang semua hari pada hari kiamat itu seperti 1000 tahun dari kehidupan manusia. Semoga kita semua masuk ke surga Allah Jalla Jalaluhu. Amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah, nikmat senantiasa Engkau tambahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita nggak bakalan masuk surga kecuali dengan mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Yang hari ini kita menyaksikan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi akan dilaksanakan, dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amin. Amma ba'd. Apa panggilannya Miqdar? Afwan. Dari mana? Makanya dari tadi cari. Jadi Alfa. Jadi panggil Afwan. Masya Allah. Baik, Afwan. Allah yubarik fiik. Afwan udah siap nikah insya Allah. Insya Allah. Banyak kegagalan di dalam rumah tangga itu karena ketidaksiapan, baik seorang istri atau seorang suami. Sebentar lagi tatkala Afwan mengatakan gabil tuh, selesai urusan. Tapi di balik itu Allah menyebutnya wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ini Emilia yang abahnya sudah meninggal dunia rahimahullah ta'ala, mengambil dari Afwan perjanjian yang berat sekali. Banyak orang berpikir pernikahan itu enak dan nyaman. Iya, di situ ada kenyamanan. Bahkan tadi kita mendengarkan ayat yang dibacakan litaskunu ilaiha, ada sakinah di situ. Orang yang hidupnya bingung, galau, dengan dia menikah, insya Allah akan ada ketenangan. Akan tetapi di balik itu ada tanggung jawab yang besar sekali, yang kalau orang tidak siap, maka yang ada, kita lihat pengadilan agama Jember ini sejak awal tahun sampai sekarang, atau sampai 2 bulan yang lalu, itu hampir 4.000 pengajuan gugatan cerai.
Hampir 4.000, 3.900 berapa? Subhanallah. Kebanyakannya 2.800 sekian itu perempuan yang nganggutin gugatan cerai. Kalau bicara alasannya, banyak alasannya ekonomi. Maka di sini ana ingin menyampaikan kepada para lelaki bahwa tatkala dia menikah, Allah mengangkatnya sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Diangkatnya derajat, ditambahnya bintang, berarti ditambah pula tanggung jawab. Bukan orang semakin tinggi semakin kecil tanggung jawabnya, tidak. Mungkin kita dapat melihat Kapolres sama Kapolri, orang berpikir enakan jadi Kapolri, padahal tanggung jawabnya itu semakin besar. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa? Kok jadi pemimpin lelaki ini? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Allah memberikan kelebihan kepada para lelaki. Ada kelebihan itu yang khusus Allah berikan kepada laki-laki. Ya, bicara akalnya laki-laki beda sama perempuan. Bicara perasaan perempuan mungkin lebih dominan. Sehingga kita dapat melihat kenapa guru TK itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak jadi guru TK, kayaknya leren kabeh anak sekolah itu, coba. Karena dia selalu mengandalkan akalnya. Nggak boleh ini. Itu yang pertama. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim. Karena lelaki itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Tatkala seorang lelaki mengerjakan tugasnya, insya Allah istri akan menjalankan kewajibannya. Dan perlu kesiapan menerima kekurangan Emilia. Afan, tahu Emilia ini banyak kekurangannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khuliqatil mar'a min tila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang bengkok. Jadi semua perempuan itu dari sana. Idza dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau mau meluruskan dia, patah. Karena sampai kapanpun tulang rusuk itu harus bengkok. Patah tulang rusuk itu, dioperasi, tetap dioperasinya itu bukan diluruskan, dikembalikan kepada asalnya, dia tetap bengkok. Wa idza taraktahu lam yazal a'waj. Kalau dibiarkan ya tetap bengkok. Terus gimana cara bergaul dengan orang yang seperti ini tabiatnya? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fastamti wa fihinna al-iwaj. Anwar harus siap bersenang-senang dengan Emilia, tapi tahu dia punya kekurangan. Dia bengkok. Tapi hari ini Afan datang dalam rangka melihat kepada kelebihannya, bukan melihat kepada kekurangan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah. Enggak boleh suami yang beriman itu membenci istrinya yang beriman, enggak boleh. Kenapa? In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada perilaku lain yang dia sukai? Jadi selalu melihat kepada kelebihan. Kalau nih para laki-laki melihat kepada kekurangan istrinya, nggak ada yang punya istri. Buyar semua rumah tangga itu. Dan nasihat ana, ada satu kalimat yang harus Afwan buang. Kalimat cerai. Kalimat tolak. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathun jidduhunna jidlun wa hazluhunna jidd. Ada 3 perkara yang seriusnya serius, yang guraunya serius. Apa 3 ucapan itu, 3 kalimat itu? At-talaq, an-nikah, ar-raju'. Pernikahan, perceraian, dan rujuk. Itu nggak boleh main-main. Jadi tatkala dibutuhkan untuk dikeluarkan, baru difikirkan dikeluarkan kalimat tersebut, disimpan. Di dalam rumah tangga, Afan akan melihat adanya keributan.
Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah petuah buat umatnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau seseorang marah, diam. Jangan ngomong, karena orang kalau marah, dia berbicara, rusak omongannya dia. Kadangkala kebun binatang keluar dari mulut dia. Na'udzubillah. Kadangkala isinya WC keluar dari mulut dia. Karena dia marah. Maka solusinya ketika marah, falyaskut, diam. Ini buat para suami, kalau marah diam. Kemudian buat para wanita, tatkala suaminya marah, engkau diam juga. Berusaha didinginkan suami. Baik. Kemudian buat Affan. Mungkin Affan di keluarga Affan sendiri baik. Teman-temannya melihat Affan baik. Sahib-sahibnya melihat Affan baik. Tapi ada sebuah standar kebaikan yang bakal diketahui setelah Affan menikah. Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, khairukum khairukum li nisa'i, atau khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, sama bininya, sama keluarganya. Kalau mau tahu orang baik, jangan di jalan, jangan di masjid. Kita kalau di masjid semuanya khair, oh semuanya masya Allah baik. Di sini kita ketemu sama kawan-kawan kita, semuanya khair. Tapi standar orang khair, khairukum khairukum li ahli. Yang paling baik sama bininya. Wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku orang yang terbaik sama keluargaku. Jadi Affan perlu mencontoh gimana sih Nabi alaihi salatu wasallam bersama keluarganya. Kebanyakan orang menikah itu Affan gak punya kesiapan untuk menjadi suami, untuk menjadi istri. Gak pernah dia belajar. Dia hanya dapat ilmu pernikahan ini ya dari orang tuanya. Dia melihat bagaimana abahnya sama umminya, bagaimana abahnya sama abahnya. Kadangkala itu yang dia lihat. Tapi insya Allah nasihat anak Affan belajar setelah menikah. Gimana sih Nabi SAW di rumah? Gimana Rasul SAW diranjang? Kita pernah nggak tahu Nabi kalau diranjang kayak apa? Alaihi salatu wassalam. Bagaimana Rasulullah SAW ketika di kamar mandi, beliau mandi bareng sama Aisyah. Alaihi salatu wassalam. Beliau balapan lari sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Benar-benar beliau menjadi sosok yang paling indah. Yang kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di rumah ngapain? Kalau di luar rumah sahabat tahu. Mereka ingin tahu Nabi alaihi salatu wasallam kalau di dalam rumah itu ngapain sih beliau? Kana fi khidmati ahli. Beliau kalau sudah masuk rumah membantu urusan keluarganya. Beliau yang panglima perang, bintangnya diletakkan, masuk rumah menjadi seorang suami. Beliau yang menjadi imamul muslimin, ketika masuk rumah sosoknya menjadi seorang ayah buat Fatimah, buat anak-anaknya, menjadi sosok seorang suami buat istri-istri. Beliau alaihi salatu wasallam, nggak ada manusia yang lebih indah, yang lebih baik, yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Kita ini sering melihat artis fulan, oh rumah tangga yang bahagia kayaknya teladan ini itu, nggak ada. Kau baca Nabi alaihi salatu wassalam bagaimana beliau di rumah. Dan yang terakhir buat Affan, kewajiban terbesar seorang suami itu bukan ngasih makan. Iya, ada sandang, pangan, papan yang suami harus menyediakan hal itu. Tapi kewajiban terbesar seorang suami itu menyelamatkan istrinya dari api neraka. Kalau nggak siap untuk itu, jangan nikah. Jangan harap seorang suami masuk surga begitu saja nyelonong sebelum dia diberhentikan untuk mempertanggungjawabkan istrinya, anak-anaknya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari kelaparan, dari banjir, dari tsunami, dari gempa, dari api neraka. Dan kalau kita tahu dahsyatnya api neraka, kita nggak bakal tidur.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dari atas mimbar Masjid Nabawi, beliau mengatakan, "Andzartukumun nar, andzartukumun nar." Sampai orang di pasar itu dengar ucapan Nabi SAW. Aku peringatkan kalian, ada neraka yang nunggu kita. Nggak ada satupun manusia yang bakal masuk surga tanpa melewati neraka. Kita semua bakal melewati sirat yang berada di atas neraka. Bagaimana Affan bisa pegang tangan istrinya selamat lewat sirat itu? Perlu belajar. Allimuhum wa'adibuhum, diajarin, dikasih adab istrinya. Qais bin Amr al-Mullai, dia pernah mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha amama Allah. Nih para suami, kelak ada seorang wanita yang akan menggugat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia gugat suaminya di hadapan Allah. Yang ketika hidup di dunia sepertinya mereka rumah tangga yang berbahagia, tapi di hari kiamat istrinya datang menghadap kepada Allah dalam persidangan itu, ya Rabbi hadza zauji, wahai Rabbku, ini suamiku, ma'allamani wala addabani, dia nggak pernah ngasih ilmu sama aku, nggak pernah ngajarin aku tentang engkau, tentang Islam ini. Innama ya'tini bi khubzis su, kerja dia hanya bawa roti dari pasar, bas. Jadi mesin pencari uang yang ada dalam benaknya fulus, bikin rumah, mobil ini. Nggak pernah bagaimana dia ngajarin istrinya untuk diselamatkan dari api neraka. Dan semoga Affan bisa melewati hal itu semuanya. Adapun untuk Emilia, siapa yang mau ngawinkan Emilia? Kakaknya, Ami. Emilia, sebentar lagi engkau akan diserahkan kepada orang yang engkau nggak tahu bagaimana dia. Engkau mungkin selama ini hanya melihat luarnya dia, tapi semoga pilihanmu adalah pilihan yang tepat dan Allah memberkati pernikahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan, ala adullukum binisaikum min ahlil jannah, kalian mau nggak aku kasih tahu wanita-wanita, istri-istri kalian penghuni surga itu yang kayak apa modelnya? Apakah yang banyak perhiasannya? Apakah yang banyak hafalan Qur'annya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu waludin wadudin a'ud. Wanita penghuni surga itu adalah wanita yang pengasih, yang penuh cinta. Dia berusaha untuk menjadikan rumahnya itu baiti jannati. Bukan kebencian yang dia tebarkan di dalam rumah, tapi dia berusaha bagaimana suaminya jadi cinta sama dia. Ada usaha dari perempuan ini. Yang kedua, walud, dia banyak anaknya, subur dia. Diajak punya anak lagi sama suaminya, bismillah. Diajak lagi, bismillah. Karena dia tahu, nih anak-anak aset buat akhirat dia. Yang kalau kata Nabi SAW, kalau manusia mati putus semua amalannya, salah satunya waladin saleh yad'u lahu. Nih kita mau bikin anak-anak soleh mendoakan orang tua. Yang ketiga, a'ud, nih perempuan adalah sosok yang kalau dia menyakiti suaminya, idza asa'at ila zawjiha au usi'a ilaiha, atau perempuan ini disakiti sama suaminya, apa yang dilakukan wanita ini? Marah, dia ambil kopernya, dia tinggalkan suaminya, dia tidak menegur suaminya. Lah, penghuni surga itu, kata Nabi SAW, dia akan datang kepada suaminya, meletakkan tangannya di tangan suaminya sambil mengatakan, la adzuqu bi umdin hatta tardah. Aku tidak akan memejamkan mata sampai kau ridha sama aku. Karena besarnya hak seorang suami. Dan tapi realitanya banyak wanita yang gagal masuk surga. Kata Nabi SAW, uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa, ditampakkan kepada aku neraka, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Maka para wanita harus melihat, jangan hanya berpikir, ana alhamdulillah sholat, ana baca Quran, tapi ada perkara yang menyebabkan perempuan masuk neraka yang dia nggak sadar.
Seorang perempuan mengatakan, "Ya Rasulullah, walima, kenapa kebanyakan wanita masuk neraka? Kenapa?" Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Yukthirna al-la'n wa yakfurna al-ashir." Perempuan itu banyak memaki. Ngomongnya nggak enak, kalau sudah marah apa omongan dia. Dan tidak mensyukuri suaminya. Salah terus suaminya. Sampai kata Nabi SAW menggambarkan karakter wanita yang perempuan harus berusaha untuk merubah. Yang Emilia mau tidak mau harus berjuang merubah sikap itu. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr. Kalau engkau berbuat baik setahun kepada perempuan itu, thumma ra'at minka syai'an, lalu perempuan itu melihat engkau berbuat salah sekali, perempuan ini akan lupa dengan semua kebaikan suaminya, lalu dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku nggak pernah melihat engkau nyenangkan hatiku. Seakan-akan nggak ada baiknya ini suami. Maka tolong dijaga hal itu, jaga sikapmu, bagaimana engkau dapat menjadikan rumahmu surgamu. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.